السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتوح العارفين. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian, mari sama-sama kita buka dengan bacaan Al-Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama yang lainnya yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan umumnya kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. الفاتحة على نية السهالة والجمالة في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولأقراننا ولمعلمينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح الشيخ محمد الغالي الشعراوي، وإلى روح الشيخ سيد محمد العالمي المالك الحسني، وإلى روح الشيخ رمضان البوطي، وإلى روح الشيخ سيد سابق، وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم، وإلى روح الشيخ حاج شراجيل بن هدي محمد، وإلى روح الشيخ حلمي بن علي المجيد، وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وفاض علينا من بركاتهم وانوارهم والصلاة في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Fiqh Sunnah. Kita masih membahas bab zakat pada juz yang pertama halaman 207. Ada'uha waqtul wujubi, menunaikan zakat pada waktu yang wajib. Yajibu ikhrajuz zakah fawran 'inda wujubiha, wajib mengeluarkan zakat itu ketika waktu wajibnya sudah masuk. Kalau misalnya kita kemarin sudah masuk nisabnya pada tanggal 1 Muharram, kemudian tidak berubah berdasarkan jumhur ulama nisabnya, maksudnya tidak berkurang dari nisabnya itu, kemudian pada tanggal 1 Muharram itu disebut dengan waktu wajibnya. Nah, maka wajib mengeluarkan dari tanggal 1 Muharram itu sampai kepada tanggal 1 Muharram akan datang. Nah, itu perhitungannya. Wa yahrumu ta'khiru adaiha an waqtil wujub, tidak boleh atau haram mentakhirkan menunaikan dari waktu wajib itu. Nantilah tanggal 1 Rabiul Awal misalnya, atau tanggal 1 Safar. Nah, itu tidak boleh. Kecuali ada kecualinya di sini. Illa idza lam yatamakkan min adaiha, kecuali tidak memungkinkan untuk menunaikannya. Misal kita lagi berangkat haji, misal belum balik, misal kan tanggal 1 Muharram belum balik kita. Nah, atau kita sedang dalam perjalanan, fa yajuzu lahu at-ta'khir hatta yatamakkan, maka boleh mentakhirkannya sampai waktu yang memungkinkan. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Harith. Kata Uqbah bin Harith, "Shallaitu ma'a Rasulillah al-'asra." Aku pernah suatu ketika salat bersama Nabi, salat Asar. Falamma sallama, ketika beliau telah melaksanakan salam, qama sari'an, beliau berdiri
langsung bergegas. Kemana Rasulullah? Fadakhala ala ba'di nisa'ihi, kemudian masuk ke rumah sebagian istrinya. Jadi sudah sholat itu, tegak langsung berlari keluar. Sari'an itu bergegas keluar. Tsumma kharaja, kemudian keluar dari rumah sebagian istrinya itu, masuk lagi ke masjid. Wa ra'a ma fil wujuhi alqaumi min ta'ajubihim li sur'atihi. Rasulullah melihat wajah para sahabat itu heran karena saking bergegasnya Rasulullah, sahabat heran. Jadi kalau kita misalnya ada imam, kemudian imam itu sudah salam tuh langsung keluar lah, langsung kembali ke rumah, keluar lagi, masuk lagi masjid. Heran gitu kan? Apa halnya? Nah, kan itu. Bergegas apa tak tahan nahan kencing misalkan, apa tak tahan nak buang air besar mungkin kan. Nah, kan itu pikiran kita kan. Tiba-tiba kok sudah salam langsung keluar. Asal belum pernah terjadi kan? Belum pernah terjadi. Qala, kata Rasulullah setelah melihat wajah para sahabat itu, qala, Rasulullah mengatakan, zakartu ana fi shalah tibran indana. Ketika aku salat, aku ingat ada emas di rumah saya. Jadi ingat di sini bukan berarti Rasulullah tidak khusyuk salatnya. Kata Rasulullah, aku ingat dalam salat itu ada emas di rumahku itu. Fakaritu ayyumziya aw yabita indana. Aku tidak mau atau aku tidak suka kalau emas itu ada sampai sore di rumahku atau sampai malam di rumahku. Fa amartu bi qismatihi, kemudian aku perintahkan untuk membagikannya. Ini yang dilakukan Rasulullah. Karena pada saat itu ada emas yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya itu, maka Rasulullah langsung bersegera mengeluarkan zakatnya. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tarikhul Kabir, riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma khalaqatis sadaqah, tidaklah harta zakat itu bercampur malan qattu, dengan harta yang bukan zakat, illa ahlakathu, melainkan merusaknya." Jadi harta yang bukan zakat dengan harta zakat itu tidak bakal tercampur kecuali rusak harta yang bukan zakat itu. Maka dalam hadis lain disebutkan, yakunu qad wajaba 'alaika fi malika shadaqatan, engkau sudah wajib melaksanakan zakat pada hartamu, fala tukhrijuha, tapi engkau tidak melaksanakan zakat itu, tidak mau bayar zakat. Apa kata Nabi? Fayuhlikal haramu al halala, maka harta yang haram itu dapat merusak harta yang halal. Kenapa dapat merusak harta yang halal? Karena bisa jadi dalam misal 48 juta kalau dulu, sekarang 60 juta karena harga emas sudah naik, 60 juta sudah keluar nisabnya, kemudian kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka bisa jadi uang zakat itu kita makan. Nah, itulah penyebabnya harta yang haram. Apa harta yang haram? Harta zakat itu disebut dengan harta haram. Kenapa disebut harta haram? Haram kita makannya, tidak boleh. Harta halal mana? Harta yang bukan zakat itulah yang kita makan. Maka bisa jadi kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, harta haram itu bisa merusak harta halal. Nah, maka ada jalan keluar. Kalau kita tidak mau bayar zakat, ada jalan keluarnya duit itu. Ke sekolah, ya sakit lah, ya itulah. Maka jangan heran kita. Dan bisa jadi bukan cuma sekedar buat penyakit. Bisa jadi mungkin kita badan sehat, mungkin bisa jadi anak degil lah, anak nakal lah. Kenapa? Karena harta haram, uang zakat itu, harta zakat itu dimakan oleh anak. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, ini masalah menunaikan pada waktu yang wajib. Kemudian ta'jilu bi adaiha, bersegera menunaikan zakat itu. Jadi kalau kita belum sampai nisabnya, belum sampai haulnya gitu. Maksudnya belum sampai haulnya, kita sudah mengeluarkan zakatnya, bagaimana hukumnya? Kata para ulama, yajuzu ta'jilu zakah wa adauha qabla al-hauli walau li'amaini. Boleh mengeluarkan zakat atau menyegerakan membayar zakat itu sebelum setahun atau
bahkan sebelum 2 tahun. 2 tahun akan datang, setahun akan datang, boleh kita bayar zakat itu, boleh, tidak masalah. Maka kata Imam Al-Zuhri, annahu kana la yara ba'san yu'ajjila zakatahu qabla al-hawl. Beliau tidak bermasalah bahwa membayar zakat atau menyegerakan bayar zakat itu sebelum sampai haulnya. Tanggal 1 Muharram misalkan, bulan Ramadan kita sudah bayar, atau bulan Zulhijjah, atau bulan Zulqa'dah, atau bulan Syawal kita sudah bayar, maka boleh. Maka Imam Al-Hasan ditanya tentang seseorang akhraja thalatha sinin, mengeluarkan zakat 3 tahun akan datang, boleh tak? Maka kata Imam Al-Hasan mengatakan yujzihi, boleh. Ikut pendapat siapa? Saya tanya, ikut pendapat siapa yang membolehkan? Qala Syaukani, Imam Syaukani mengatakan wa ila dzalika dhahaba Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i. Siapa lagi? Wa Ahmad, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa lagi? Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi. Siapa lagi? Wa bihi qala Al-Hadi, dan ini juga pendapat salah seorang namanya Al-Hadi, seorang ulama. Kemudian Wal Qasim, seorang ulama juga namanya Al-Qasim. Kemudian Al-Muayyad billah, wa huwa afdal, dan itu lebih afdal katanya. Kenapa disebut lebih afdal? Bisa jadi banyak orang yang ketika sampai haulnya dia malah mengurangi takaran daripada zakatnya. Maka untuk menghindari daripada itu, lebih afdal kata para ulama menyegerakan membayar zakat itu sebelum sampai haulnya. Apa sebabnya? Ini ada sebabnya. Sababul khilaf, ada beberapa sebab. Ada 2 sebab di sini. Pertama, apakah itu ibadah ataukah hak wajib seorang miskin? Kita menganggap zakat itu ibadah atau hak yang kita bayarkan kepada orang miskin. Biasanya kalau kita bayar zakat itu apa yang kita anggap zakat itu? Maka penjelasannya, innaha ibadatun, faman qala innaha ibadatun, siapa yang mengatakan bahwa zakat itu ibadah, wa syabbahaha bis shalah, maka itu hukumnya disamakan dengan hukumnya salat. Apa maksudnya? Lam yajiz ikhrajaha qabla al-waqti, maka tidak boleh mengeluarkan zakat itu sebelum waktunya. Ini ada ulama juga yang tidak boleh mengeluarkan zakat itu sebelum masanya. Siapakah yang berpendapat? Itu Imam Malik, Imam Rabi'ah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Daud, kemudian Abu Ubaid bin Harith kemudian wa min ahlil bait, daripada ahlul bait. Kemudian Imam An-Nasir annahu la yujzi hatta yahul al-haul, bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat sampai masuk haulnya, sampai masuk 1 tahun. Itu yang berpendapat. Jadi mereka mengatakan bahwa zakat itu ibadah itu sama dengan sholat. Maka kalau sama hukumnya dengan sholat, tidak boleh membayar zakat itu sebelum waktunya. Kita sholat kan kalau belum masuk waktu maghrib belum boleh sholat, belum masuk waktu zuhur belum boleh sholat zuhur. Ada orang sholat zuhur jam 11. Kalau azan jam 11 pernah kan? Jam 11 siang azan zuhur pernah ada. Tapi kalau orang azan sholat zuhur jam 11 belum ada saya ketemu. Wa man syabbahaha bil huquqil wajibah al muajjalah. Bagi orang yang menyamakan bahwa zakat itu adalah hak yang diberikan kepada orang miskin, ajaza ikhrajaha qabla al-ajal ala jihati tatawwu, maka boleh menyegerakan bayar zakat itu sebelum sampai masuknya. Itu karena orang miskin itu banyak perlunya, maka dengan zakat itu disegerakan, itu supaya dapat menuntaskan kemiskinan. Apalagi ekonomi kita ini semakin lama makin meroket harga barang, dan ekonomi kita semakin hari semakin menurun. Maka dengan adanya zakat ini dapat membantu orang-orang miskin itu. Maka ada ulama kontemporer mengusulkan zakat itu jangan sampai konsumtif bae. Tahu Pak konsumtif? Jangan bentuk makanan bae. Jadi zakat itu bukan hanya bentuk konsumtif, tapi zakat itu kalau bisa bentuknya produktif. Apa produktif itu? Dalam bentuk produk. Apa produk itu? Barang. Misal kalau tukang gunting, jangan dibagi beras.
Tukang gunting belikan alatnya, belikan apa namanya, pisau cukurnya, kursinya, kemudian dibelikan mesin cukurnya itu. Ini namanya zakat produktif. Dari zakat itu kita belikan barang, kemudian kita berikan kepada dia, maka dia bisa berusaha setiap hari dengan barang yang kita berikan itu. Kalau berupa konsumtif, habis waktu itulah. Dibagi beras 3 kilo, berapa hari cuma makan? Tergantung orangnya. Ada orang yang makan sehari 5 centing, ada orang yang makan sehari 10 centing. Kalau dia misalnya di dalam keluarga itu suami, istri, anaknya 10, tidak cukup 5 centing sehari. Nah, maka dengan adanya zakat produktif seperti itu, diberikan modal usaha dengan hasil daripada zakat itu, kemudian dia berusaha dengan itu tadi, maka bisa jadi tahun depan dia bukan lagi seorang mustahik, tapi tahun depan dia menjadi seorang muzaki. Nah, ini salah satu usulan ulama kontemporer. Jadi zakat itu jangan hanya bentuknya konsumtif, bisa saja zakat itu dalam bentuk produktif. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, mohon maaf bukan ekstrim tapi ini lebih kontemporer lagi. Apa? Diberikan lahan, dibuat lahan. Misal zakat itu kemudian diolah, dibelikan apa namanya, lahan pertanian, misalnya sawit 2 hektar beli tanah, misalnya uang zakat itu sebanyak 80 juta, kemudian dibelikan tanah 2 hektar, kemudian diisi sawit. Nah, kemudian dari hasil sawit itu tumbuh, maka bakal berkembang. Nah, ini ada usulan ulama juga nih. Berkembang dari hasil sawit itu, maka bukan 80 juta lagi hasilnya, bahkan bisa jadi lebih dari 80 juta, bisa jadi 200 juta, bisa jadi 300 juta. Nah, maka zakat itu bisa dikembangkan dalam bentuk produktif. Kalau mau lihat, mau baca bukunya, baca kitab Fiqhuz Zakah karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, di situ jelaskan tentang bagaimana detailnya zakat produktif itu. Nah, maka ini zakat itu bukan hanya sekedar kewajiban saja, tetapi zakat itu bisa berfungsi untuk menuntaskan bagaimana caranya kemiskinan ini tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka dulu Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, beliau menantang siapa yang bisa mencari dalam kekuasaanku ini, mencari orang yang mau nerima zakat, silakan cari kalau ada. Nah, ditantang itu. Pada salah dulu dalam sejarah disebutkan bahwa sekarang ini kekuasaan si Umar bin Abdul Aziz itu 8 negara. Nah, dari 8 negara itu tidak ditemukan satu orang pun yang mau nerima zakat. Di Mekah itu susah nyari orang yang nak nerima sedekah. Karena nyawa habis sedekah. Apalagi di bulan Ramadan, kalau di bulan puasa itu, kalau kita misalnya ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kita ditarik tangan itu tarik. Kenapa? Untuk makan makanan yang dia sedekahkan itu. Jadi orang kalau Masjidil Haram itu pasti sudah ada bubukuan. Itu punya masing-masing, ada nasi minyak lah, ada kari unta lah, ada kari kambing lah, dan lain sebagainya, itu ada lengkap. Jadi kalau dicari orang Mekah itu, orang Madinah itu susah mau nerimo. Kalau ada yang minta itu bukan orang situ aslinya, banyak orang-orang luar sebenarnya. Nah, ketika dibagi orang ini siap berebut sedekah, berebut. Nah, ini mengenai tentang apakah zakat itu ibadah ataukah zakat itu hak yang diberikan kepada orang miskin. Maka Imam Syafi'i, waqad ihtajja asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu menguatkan pendapatnya itu dengan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, anna an-nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istaslafa shadaqatul Abbas, menerima zakatnya Abbas qabla mahalliha, sebelum waktunya. Jadi sebelum waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima zakat daripada Abbas, pamannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ad-du'a lil muzakki, doa bagi orang yang membayar zakat.
Kalau dapat minggu depan insyaallah saya usahakan kalau memang ada di besok di pondok kita pakai apa namanya? Pakai papan tulis. Nah, karena sudah mulai minggu depan nih kita sudah nyetat beberapa ini shopnya itu dihitung satu mun itu, kemudian retail, kemudian dari retail itu ke gram berapa, nanti kita akan kalkulasikan. Insyaallah minggu depan kalau ada papan tulis nanti saya usahakan dari pondok nanti diantar sini untuk bagaimana kita mencatat nisab zakat itu. Doa lil muzakki, doa untuk orang yang berzakat. Yustahabbud doa lil muzakki inda akhdhi zakah minhu. Disunnahkan berdoa bagi orang yang bayar zakat. Maksudnya bagi orang yang menerima zakat mendoakan orang yang bayar zakat ketika menerima zakat. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan khudh min amwalihim. Ambillah sebagian daripada harta mereka. Apa itu? Sedekatan, sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Kenapa? Inna salataka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, memberikan ketenangan kepada mereka. Apa doa yang kita baca selama kalau kita nerima zakat, apa doanya? Ada doanya itu. Ini bukan basic nih. Ada doa khususnya. Kalau doa Allah membarik lana boleh tak? Nanti kita jelaskan. Doa pertama yang diajarkan Rasulullah, riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Nabi SAW apabila menerima zakat, Rasulullah mengucapkan Allahumma salli alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu, merahmati mereka. Alaihim, merahmati mereka. Kemudian wa inna abi atahu bi sadaqatin. Kemudian Abu Aufa datang kepada Nabi dengan membawa zakat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikan rahmat kepada keluarganya Abu Aufa. Itu boleh. Misalnya saya memberi zakat, kemudian yang nerima zakat mendoakan Allahumma salli ala ali Fadli al-Majri, misal. Itu doa yang pertama yang diajarkan Rasulullah. Kemudian doa yang kedua, ini riwayat Imam An-Nasa'i dari Wa'il bin Hujur. Rasulullah SAW pernah suatu ketika ada seseorang mengutus unta itu biqanaqatin hasanah, untanya bagusnya. Untuk apa? Fi zakah, untuk dibayarkan zakat. Maka kata Rasulullah, Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Ya Allah, berikan keberkahan kepada yang bayar zakat unta ini, dan berikan keberkahan kepada untanya. Supaya untanya makin banyak. Lalu mana dasar doa yang kita baca tu? Apa doa yang kita baca tu? Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Itu adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i. Kata doa yang kita baca tu, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, as-sunnatu lil imami, sunnah bagi imam. Imam di sini maksudnya orang yang menerima zakat. Idza akhadha as-sadaqah, apabila menerima zakat, ay yad'u lil mutasaddiq, mendoakan orang yang bayar zakat, wa yaqulu, doanya, ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita. Boleh ditambah wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah memberikan balasan kepada apa yang kau berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepadamu. Abqaita, apa yang tersisa dari hartamu. Diberikan keberkahan yang diberikan, dan diberikan keberkahan yang tersisa. Nah, ini sedikit penjelasan tentang, insyaallah kita akan masuk ini amwalul lati tajibu fiha zakah, harta-harta yang wajib dizakati. Nah, mulai dari bab ini, dari fasal ini, itu kita mulai berhitung insyaallah. Insyaallah minggu depan kita jelaskan.